Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Teknik Dasar Bulu Tangkis. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marvel. Saya Dia Amelia. Saya Ridwan Kepanjangan. Saya Alvina Putra. Dan untuk mohon maaf, teman kami yang bernama Pancar, dia sedang ada di balik layar untuk merekam. Jadi kita langsung saja ke presentasinya. Baik, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang bulu tangkis, meskipun dikenal sebagai permainan yang dilahirkan di Pona, India, dipopulerkan di Inggris setelah dia menjadi permainan yang orang kelas atas. Nama badminton sendiri diambil dari nama wilayah tanah pertanian milik bangsawan Inggris. Kemudian ini yang menjadi nama ajang pertandingan. Di Indonesia, permainan ini diduga masuk lewat orang Eropa yang membawanya ketika mereka datang kemari. Indonesia sendiri mulai berkiprah di tingkat internasional ketika Tan Johol menjadi juara All England tahun 1957. Setelah itu, semakin diakui ketika menjadi juara Piala Thomas dengan mengalahkan raksasa Malaya dan mulai aktif di berbagai kejuaraan di Eropa. Pemain putri juga muncul dan mendapatkan nama setelah merebut pula Uber tahun 1975. Pada saat itu, demam bulu tangkis dengan pemain top seperti Rudy Hartono. Baik, selanjutnya ada rumusan. Rumusan yang pertama, bagaimana sejarah bulu tangkis? Yang kedua, apa saja teknik dalam bermain bulu tangkis? Yang ketiga, apa saja macam permainan bulu tangkis? Dan yang keempat, apa saja sarana dan prasarana dalam bermain bulu tangkis? Lalu yang tujuan, 1. Agar siswa mengetahui sejarah bulu tangkis. 2. Agar siswa mengetahui saja teknik dalam bermain bulu tangkis. 3. Agar siswa mengetahui macam permainan bulu tangkis. 4. Agar siswa mengetahui sarana dan prasarana dalam bermain bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis. Permainan pada tahun 1854, olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket. Kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Cina. Nenek moyang terdirinya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa. Janji yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih objeknya dimanipulasi dengan kaki. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecocks sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini. Teknik bermain bulu tangkis. Yang pertama ialah teknik dasar servis. Pemain bisa dengan mudah mendapatkan poin dengan cara melakukan servis yang baik dan mematikan sehingga menyulitkan bagi lawan untuk mengembalikan bola kok dengan sempurna. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi kita, di mana poin demi poin bisa dengan mudah kita dapatkan. Kedua, teknik dasar drop shot. Pukulan yang dilakukan seperti smash, tetapi jatuhnya berada tipis di dekat net. Perbedaannya hanya pada posisi raket pada saat akan melakukan pukulan. Jika smash dilakukan dengan kekuatan penuh, maka drop shot hanya dipukul dengan dorongan atau sentuhan yang halus. Drop shot yang baik dilakukan jika jatuhnya shuttlecock dengan net dan tidak melebihi garis ganda. Ketiga, teknik dasar cara memegang raket. Jika ingin menjadi pemain bulu tangkis yang berpartisipasi, maka harus menguasai teknik dasar permainan bulu tangkis. Keempat, teknik dasar pukulan LOB. Pukulan LOB dapat dilakukan dari atas kepala ataupun dari bawah. Menurut caranya, pukulan loop dapat dilakukan dengan forehand dan backhand.
Kelima, teknik dasar smash. Pada permainan bulu tangkis, teknik smash sangatlah penting untuk mendapatkan poin lawan. Smash adalah pukulan overhead yang diarahkan ke arah lawan secara memukik dan dilakukan dengan kekuatan penuh. Macam-macam permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah single. Single merupakan permainan bulu tangkis yang dimainkan oleh dua orang, bisa putra dengan putra atau putri dengan putri saja. Yang kedua adalah ganda putra. Permainan bulu tangkis dimainkan oleh 4 orang dengan berkelompok 2-2. Yang ketiga adalah ganda putri, sama seperti ganda putra tetapi yang bermain adalah wanita. Yang keempat, ganda campuran, seperti permainan ganda tetapi setiap kelompok terdiri dari putra dan putri. Sarana dan prasarana. Yang pertama adalah lapangan. Lapangan harus berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran panjang 6,71 meter dan lebar 6,10 meter serta tinggi net 1,52 meter. Yang kedua adalah net dan tiang. Net terbuat dari tali halus berwarna gelap, lubang-lubangnya berjarak antara 15 mm. Panjang net sebaiknya sesuai dengan lebar. Lapangan yaitu 6,10 meter dan lebarnya 76 cm. Dengan bagian atasnya mempunyai pinggiran pita putih selebar 7,5 cm. Tiang net ditancap tepat pada titik tengah ujung garis samping lapangan. Untuk ganda, tinggi tiang net 155 cm. Bagian paling atas net di bagian tengah berjarak 1,524 meter dari permukaan 20 lantai dan pinggiran lapangan berjarak 1,55 meter di atas garis tepi permainan 20 ganda. Yang ketiga adalah raket. Panjang raket adalah 67,95 cm. Kepala raket mempunyai panjang 29,21 cm, lebar 22,86 cm. Kesimpulan, permainan bulu tangkis merupakan permainan yang sangat digemari di Indonesia. Permainan ini membutuhkan tempat yang lumayan luas untuk memainkannya. Permainan ini minimal dapat dimainkan oleh 2 orang dan maksimal oleh 4 orang. Baik, yang terakhir saran, permainan bulu tangkis harus dibina sejak usia dini untuk menghasilkan bibit atlet yang berpotensi untuk mengangkat nama baik bangsa Indonesia. Bulu tangkis juga harus dibudayakan di seluruh pelosok daerah di Indonesia.